Keseimbangan cairan dan elektrolit. Lebih dari 50% berat tubuh terdiri dari cairan. Di dalam tubuh, cairan dibatasi dalam berbagai ruang yang disebut kompartemen cairan. 3 kompartemen utama adalah cairan dalam sel, cairan dalam ruang di sekitar sel, dan darah. Nah, agar berfungsi normal, tubuh haruslah menjaga tingkat cairan supaya tidak terlalu bervariasi di area ini. Beberapa mineral, terutama makromineral, yakni mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang relatif besar, itu berfungsi sebagai elektrolit penting. Elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik ketika dilarutkan dalam cairan seperti darah. Elektrolit darah, natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat itu membantu mengatur fungsi saraf dan otot serta menjaga keseimbangan asam basa dan keseimbangan air. Elektrolit, terutama natrium, itu membantu tubuh mempertahankan kadar cairan normal dalam kompartemen cairan karena jumlah cairan yang dikandung kompartemen tergantung pada jumlah atau konsentrasi elektrolit di dalamnya. Apabila konsentrasi elektrolit tinggi, cairan bergerak ke dalam kompartemen itu, proses yang disebut osmosis. Demikian juga jika konsentrasi elektrolit rendah, cairan bergerak keluar dari kompartemen itu. Nah, untuk menyesuaikan tingkat cairan, maka tubuh dapat secara aktif memindahkan elektrolit ke dalam atau keluar sel. Maka dengan demikian, mempunyai elektrolit dalam konsentrasi yang tepat, yakni disebut keseimbangan elektrolit, sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan cairan di antara kompartemen. Keseimbangan cairan dicapai dalam tubuh dengan memastikan bahwa jumlah air yang dikonsumsi dalam makanan dan minuman dan dihasilkan oleh metabolisme sama dengan jumlah air yang diekskresikan. Sisi konsumsi diatur oleh mekanisme perilaku, termasuk haus dan keinginan makan. Sementara hampir 1 liter air per hari hilang melalui kulit, paru-paru, dan kotoran. Ginjal itu membantu mempertahankan konsentrasi elektrolit dengan menyaring elektrolit dan air dari darah, mengembalikan sebagian besar ke darah, dan mengeluarkan kelebihannya ke dalam urin. Maka dengan demikian, ginjal membantu menjaga keseimbangan antara konsumsi harian dan ekskresi elektrolit dan air. Salah satu cara ginjal dapat secara langsung mengontrol volume cairan tubuh adalah dengan jumlah air yang dikeluarkan dalam urin. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu ginjal dapat menghemat air dengan memproduksi urin yang relatif terkonsentrasi dari plasma atau ginjal dapat membersihkan tubuh dengan memproduksi urin yang relatif encer dari plasma. Kontrol langsung ekskresi air di ginjal dilakukan oleh vasopresin atau hormon antidiuret atau ADH, hormon peptida yang diekskresikan oleh hipotalamus. ADH menyebabkan penyisipan saluran air ke dalam membran sel yang melapisi saluran pengumpul, ya. Nah, hal tersebut memungkinkan reabsorpsi air terjadi. Tanpa ADH, hanya sedikit cairan yang dapat diserap dalam saluran pengumpul dan urin yang diekskresikan, biasanya encer. Nah, sekresi ADH dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perlu digarisbawahi bahwa apapun yang merangsang sekresi ADH juga merangsang rasa haus. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, sekresi ADH dapat dirangsang oleh reseptor khusus di hipotalamus yang sensitif terhadap peningkatan osmolaritas plasma, yakni ketika plasma terlalu terkonsentrasi. Kemudian, yang kedua, tubuh yang ingin membersihkan volume cairan berlebih dapat menghambat sekresi ADH. Hal tersebut dilakukan dengan reseptor peragangan di atrium jantung yang diaktifkan oleh volume darah yang lebih besar dari normal kembali ke jantung dari vena.
Yang ketiga, rangsangan sekresi ADH terjadi saat tubuh ingin mempertahankan volume yang cukup untuk menghasilkan tekanan darah yang diperlukan untuk mengirim darah ke jaringan. Ini dilakukan dengan reseptor peregangan di arteri aorta dan karotid yang dirangsang ketika tekanan darah turun. Konsep yang paling penting untuk dipahami adalah bagaimana regulasi air dan natrium terintegrasi untuk mempertahankan tubuh terhadap semua gangguan yang mungkin terjadi dalam volume dan osmolaritas cairan tubuh. Contoh sederhana dari gangguan tersebut termasuk dehidrasi, kehilangan darah, konsumsi garam, dan konsumsi air putih. Keseimbangan elektrolit yang terganggu dapat mengakibatkan efek negatif ke dalam tubuh. Ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, itu menjadi dehidrasi atau terlalu kering. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang ketiga, memiliki gangguan jantung, ginjal, dan atau hati tertentu. Dan yang keempat, dalam perawatan pemberian cairan intravena.